Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan balik, para anggota, pengusul, dan juga tenaga ahli yang hadir, serta hadirin hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Fraksi PKS pada rapat pengambilan keputusan yang lalu telah secara lengkap menyampaikan 9 argumennya tentang pentingnya rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Kami ingin menambahkan bingkai pemahaman kita tentang rancangan undang-undang ini dari konteks perjalanan sejarah bangsa, yaitu reformasi. Satu pasal dalam Undang-Undang Dasar kita yang merupakan produk dari reformasi. Dan satu pasal ini langsung terkait dengan SDM unggul Indonesia, yaitu pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 3 ini bagi saya adalah produk terbaik reformasi dalam bentuk konstitusi, bahkan bagi saya pribadi pasal terpenting dalam Undang-Undang Dasar kita karena terkait dengan SDM unggul, yaitu pertama iman, takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan. Dan amanah itu dilekatkan kepada pundak pemerintah. Kita ketahui bersama pemerintah dalam bahasa konstitusi adalah eksekutif. Ketika pemerintahan dia bermakna eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya pemerintah punya tanggung jawab besar dalam menegakkan kaderisasi anak bangsa melalui sistem pendidikan nasional. Dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita mempertegas yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan ketika Sisdiknas menjabarkan tentang pendidikan informal, yang pertama disebut adalah peran keluarga dalam ranah pendidikan informal. Hal ini pun diperkuat kembali oleh pasal yang juga baru muncul di era reformasi, pasal 28B ayat 1 tentang lembaga keluarga yang didirikan melalui perkawinan yang sah. Oleh karena itu, saya kira semua kita produk dari reformasi sepakat pentingnya lembaga keluarga ini menjadi perhatian dari pemerintah. Dan beberapa undang-undang memang telah memberikan perhatian, termasuk yang disebut oleh berbagai fraksi dalam sikapnya tentang Undang-Undang 52 tahun 2009. Undang-Undang 52 tahun 2009 yang berjudul Undang-Undang tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga telah kita dalami dalam pembahasan kita di Panja ini. Yang kesimpulan kita memang RUU Undang-Undang tersebut lebih kepada memperhatikan jumlah kuantitas penduduk. Bagaimana mengelola, bagaimana negara, pemerintah mengelola jumlah dan kuantitas dan kualitas penduduk. Namun pasal yang terkait dengan pembangunan keluarga yang menjadi ranah undang-undang ini belum terjabarkan secara mendetail. Dan nomenklatur ketahanan keluarga pun ada di dalam undang-undang ini. Jadi sesungguhnya ketahanan keluarga bukanlah hal yang baru kita angkat di dalam undang-undang kita. Nomenklatur itu telah ada. Tetapi memang penjabaran tentang apa itu ketahanan keluarga dengan berbagai dimensinya tidak selengkap dengan dibandingkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang sedang kita usulkan ini.
Pengaruh utamaan ketahanan keluarga dalam RUU ini mencakup aspek pemenuhan hak dasar keluarga, aspek pelindungan dari kerentanan keluarga, namun tidak terbatas pada pelindungan kerentanan pangan, sandang, ketidaklayatan tempat tinggal, lingkungan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman. Aspek perlindungan khusus keluarga berupa pelindungan dari tindak diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual, dan aspek pemenuhan hak akses informasi bagi keluarga itu diatur khusus dalam undang-undang ini. Sehingga kalau kita perbandingkan antara undang-undang ini dengan undang-undang RUU ini dengan undang-undang Existing 52 tahun 2009 akan terlihat sekali RUU ini adalah penjabaran tentang pembangunan keluarga yang dimaksud dalam Undang-Undang 52 2009. Keluarga bagi masyarakat kita, masyarakat Timur adalah masyarakat terkecil pertama yang mewakili negara datang hadir dalam suka dan duka. Sebelum pihak-pihak lain datang, pihak yang pertama datang adalah keluarga terdekat dalam suka dan duka. Dan keluarga yang didefinisikan dalam RUU ini adalah keluarga inti ditambah ya kakek nenek atau ditambah dengan cucu. Karena itu pun memang hadir dalam definisi undang-undang kita, dalam undang-undang pelindungan anak, yaitu keluarga kita, keluarga besar. Saya yakin betul seluruh fraksi punya concern yang sama tentang ketahanan keluarga. Di sini kecil yang menjadi pertahanan terdasar dari bangsa kita, yang menurut survei ada 70 juta. Ya, saya yakin betul, kita semua punya keluarga, kita mencintai keluarga, dan kita merasakan betul betapa keluarga itu punya sentuhan yang berbeda dengan hubungan kita dengan pihak lainnya. Dan mereka adalah pihak pertama yang hadir pada suka dan duka kita. Yang mewakili negara hadir pertama di tengah ke dalam diri kita. Dan agama yang ada di Indonesia sangat concern dengan keluarga. Ya, semua agama. Saya hanya sekilas membaca tentang bagaimana Kristen, bagaimana Hindu, bagaimana Buddha, dan bagaimana Islam. Mobil khusus Islam yang agama mayoritas dan juga agama yang saya anut, bahkan menyebut keluarga itu menjadi spesifik dalam setiap sholat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Berikanlah ya Allah keberkahan, keselamatan kepada keluarga Nabi Muhammad ya, dan juga keluarga Nabi Ibrahim ya. Ini perlu saya angkat tegas betapa keluarga itu dimensinya bukan saja sosial tapi juga spiritual ya, bukan hanya sosiologis tapi juga teologis ya. Ayat Al-Quran menyebut secara khusus bahkan di tengah para nabinya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas segenap alam. Jadi keluarga itu luar biasa. Punya tempat bukan hanya dalam Islam, dalam berbagai agama. Saya yakin seluruh fraksi yang mewakili rakyat Indonesia memberi perhatian besar kepada ketahanan keluarga. Perbedaan kita pada penyikapan. Ada yang mengatakan cukup ada di undang-undang yang lain. Kami menyatakan perlu RUU ini. Karena yang lain belum secara khusus menjabarkan secara mendetail tentang pengistimewaan keluarga ini, masyarakat terkecil yang pertama hadir dalam suka dan duka kita mewakili negara. Oleh karena itu sekali lagi, pada saatnya kami menghimbau kepada seluruh fraksi yang terutama yang belum menyetujui, pada saatnya memang kita harus kembali memberi perhatian. Inilah tempat rumah surga kita, rumahku surgaku. Dialah keluargaku yang pertama di tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada kesepakatan itu, kalau tidak sekarang pada periode berikutnya, untuk menghadirkan bangsa Indonesia yang hadir dengan keluarga yang harmoni,
dan sejahtera dengan penuh pencapaian kontribusi dia kepada kebaikan bangsa dan negara. Demikian pimpinan, saya tidak bacakan 9 sikap fraksi PKS karena sudah disampaikan oleh Kiai Haji Bukhari Yusuf LCMA pada pertemuan yang lalu. Fraksi PKS sepenuh hati mendukung RU ini untuk dilanjutkan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.